PAK MARS beserta jajarannya, kepada yang terhormat penceramah pada kajian hari ini, Ustadz Budi Prayitno, kepada yang terhormat Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, kepada yang terhormat dosen tahap akademik dan tahap profesi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, kepada yang terhormat tenaga kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, dan kepada adik-adik mahasiswa tahap akademik dan tahap profesi yang kami banggakan, beserta seluruh hadirin yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul dan bersilaturahmi dalam kegiatan kajian Islami bulanan FK Unisba sekaligus memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dengan tema hikmah keteladanan di balik peristiwa Isra Miraj. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiyina wa Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu membimbing kita dari arah kegelapan menuju jalan yang lebih terang, yaitu dengan menjalankan dan mengamalkan ajaran Islam. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat Muslim yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang kepada Ustadz Budi Prayitno yang telah berkenan hadir untuk menyampaikan ceramah pada kesempatan kali ini. Dan selamat datang kepada Prof. Nanan Sekarwana sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung beserta jajarannya. Selamat datang kepada guru besar yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Di sini saya lihat ada Prof. Iva, kemudian ada Prof. Heri Garna, Prof. Hidayat, kemudian Prof. Ahmad Sugito. Selamat datang Prof. dalam kegiatan hari ini. Dan juga selamat datang kepada seluruh hadirin dan tamu undangan. Terima kasih telah menyempatkan hadir dalam acara hari ini. Meskipun saat ini kita hanya bertatap muka, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi nilai ibadah, nilai silaturahmi, serta niat kita untuk bertolabul ilmi dalam kegiatan kajian kali ini. Berikut merupakan rangkaian acara pada kegiatan kajian Islami sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, lalu yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Unisba, lalu dilanjutkan dengan acara inti, yaitu ceramah, sesi tanya jawab dan pembacaan doa oleh Ustadz Budi Prayitno, kemudian pembagian door prize, dan disusul dengan penutupan. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dirahmati Allah, marilah kita membaca acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Hasani Farhan, yang merupakan mahasiswa tingkat 2 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Surat yang akan dibacakan adalah Quran Surat Al-Isra ayat 1-2. Kepada Ananda Hasani Farhan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل
ألا تتخذون من دوني وكيلا ألا تتخذوا من دوني وكيلا صدق Allahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga ayat yang dibacakan dapat menilai ibadah bagi yang membacakan dan juga yang mendengarkan. Dan semoga kita semua tergolong ke dalam orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Nanan Sekarwana, SPAK MARS, sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Unisba. Kepada Prof. Nanan, dipersilakan. Terima kasih, Dr. Susan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Wakil Dekan 1, Dr. Santun, Wakil Dekan 2, Dr. Lisa, Wakil Dekan 3, Dr. Julmansah, para guru besar, alhamdulillah yang bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia, Bapak Ustadz Budi Praitno, terima kasih atas kehadirannya dan bisa memberikan siraman rohani kepada kita semua. Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan bahagia, baik dari akademik maupun profesi, para mahasiswa yang kami banggakan, para tenaga kependidikan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu alaihi dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa sallim ala wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ihsanin ila yaumidin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena atas rahmat-Nya kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti acara pengajian rutin Fakultas Kedokteran pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada kita semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan rahman dan rahimnya kepada kita semua sehingga kita masih mampu menjalankan aktivitas tanpa kekurangan sesuatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami masih dapat menikmati waktu kebersamaan bersama orang-orang terkasih di sekeliling kita. Sedangkan di luar sana kita dapat melihat saudara-saudara kita terbaring sakit, mengisolasi diri jauh dari keluarga. Sudah sepatutnya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi hari-hari yang kita jalani dengan kegiatan positif dan meningkatkan amal ibadah sehingga bekal kita bersama sebagai bekal kita bersama di yaumul akhir nanti. Pada saudara-saudara kita, teman-teman kita, saudara kita, ya Pak Rektor, keluarganya, semoga mereka cepat diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, kembali bersama-sama berkumpul bersama kita semua. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada mereka semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW, yang sangat mencintai kita semua kaumnya.
Rasulullah SAW yang memberikan tauladan sebagai tuntunan bagi kita umatnya dalam menjalani kehidupan di dunia. Tak lupa juga semoga salawat serta salam tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'ahum, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk pengikutnya yang taat dan berhak mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu dosen, para mahasiswa yang saya banggakan, sebagai Fakultas Kedokteran dalam institusi Islam, sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk bersama mengisi kehidupan di kampus ini dan kegiatan keislaman yang dapat memperkuat pemahaman kita, di dalam melakukan kegiatan yang berkaitan mengenai masalah keislaman ini. Terutama tentang ajaran Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, serta mengambil hikmah dan pelajaran dari perjalanan hidup Rasulullah SAW, seperti hal yang akan dibahas oleh Bapak Ustadz Budi Prayitno tentang hikmah keteladanan di balik peristiwa Isra dan Mi'raj. Kegiatan ini juga sebagai ajang memperkuat tali silaturahim di antara kita, insya Allah dengan silaturahim yang semakin kuat akan menjadi daya dukung dalam berupaya bersama-sama memajukan Fakultas Kedokteran Unisba yang kita cintai ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita untuk tetap menjaga silaturahim agar uhwah Islamiyah tetap terjaga. Selain itu, dengan silaturahim, insya Allah akan memperpanjang berkah usia dan berkah rezeki bagi kita semua. Harapan saya tentunya pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan bersama dari pengajian rutin ini dapat mewarnai suasana kehidupan kampus yang islami. Kita dapat menerapkan dengan tetap selalu menjaga, memberikan salam setiap bertemu, menjaga keistiqomahan dalam pelaksanaan sholat tepat waktu, sekalipun kegiatan akademik sedang berlangsung. Kita mengajar, mendidik, dan memperlakukan mahasiswa dengan cara yang lembut. Insya Allah pada waktunya nanti, pada saat pandemi ini sudah berakhir, kita dapat sholat berjamaah dengan mengaji bersama. Dengan suasana seperti inilah, insya Allah semakin menguatkan keyakinan orang tua bahwa mereka memang sudah menitipkan anak-anaknya pada lingkungan yang tepat untuk meningkatkan keislaman sebagai bekal anaknya menjadi dokter muslim kelak. Pada akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah bekerja keras mengkoordinir kegiatan pengajian pada hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tabungan amal kebaikan yang menjadi bekal kita di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya serta melindungi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Nanan yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita akan memasuki acara inti, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Budi Prayitno dengan tema Hikmah Keteladanan di balik peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum memulai acara ceramah, izinkan saya untuk membacakan riwayat hidup beliau. Beliau dengan nama lengkap Budi Prayitno, lahir di Purwakarta pada tanggal 20 Mei tahun 1963. Beliau telah menikah dan memiliki 1 orang istri, dan juga beliau telah memiliki 3 orang anak, dan alhamdulillah telah memiliki 1 orang cucu. Beliau menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi Unpad dan juga Fakultas Psikologi Unisba.
Untuk kegiatan beliau sehari-hari, beliau sangat aktif sekali, di mana saat ini beliau menjabat sebagai founder Mi'raj Travel, pembina Masjid Al-Mi'raj, serta narasumber MKFM Bandung, dan juga pembimbing haji KBIHU Salman Italia. Para hadirin sekalian, marilah kita dengarkan ceramah dari Ustadz Budi Prayitno. Kepada Ustadz Budi Prayitno, mangga dipersilakan. Mohon Dr. Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus kepada kita seorang rasul yang sangat cintanya kepada kita dan juga insya Allah sangat kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa ajaran yang benar. Sholawat dan salam untuk beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Prof. Nanan yang terhormat, juga para guru besar, Prof. Iva dan guru besar yang lain, alhamdulillah. Tidak lupa saya ingin menyapa Ananda Hasani Farhan. Mengajinya indah sekali, terima kasih. Saya bayangkan Prof. Nanan, kalau para dokter itu juga menjadi para hafiz, ya. Kemudian juga bacaannya bagus, belum dikasih obat, pasiennya sudah sembuh. Amin, amin, amin. Insya Allah. Dan itu bisa dilahirkan dari Unisba, insya Allah. Amin, amin, amin. Minimal bacaannya bagus, kemudian akrab dengan Quran, sehingga Al-Quran itu menjadi bagian yang penting bagi para mahasiswa kedokteran Unisba, karena Al-Quran adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Jadi kalau para dokter juga ahli Quran, maka kalau aku sakit, kata Allah dalam ayat disebutkan, Dia yang menyembuhkan. Kalimat itu yang keluar. Jadi yang menyembuhkan bukan dokter tapi Allah. Tapi para dokter menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menolong orang-orang yang sakit dengan melepaskan diri dari prasangka kepada ras, golongan, bangsa. Tugas yang sangat mulia, Anda Hasani dan kawan-kawan. Tentu saja kepada para dokter, para dosen yang terhormat, ini juga menjadi tugas yang sangat mulia. Mendidik kader-kader yang akan meneruskan perjuangan keumatan. Karena Unisba lahir sebagai sebuah bagian dari perjuangan umat. Alhamdulillah Fakultas Kedokteran Unisba sangat harum namanya, dengan berbagai prestasi, dan mudah-mudahan semakin berkembang, Prof. Nana, semakin bertambah, dan kiprahnya bisa mendunia insya Allah. Bapak dan Ibu yang terhormat, peristiwa Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa yang pada saat itu bahkan sampai sekarang membuat manusia menjadi tersadarkan bahwa ada satu hal di mana manusia harus mengakui bahwa ada kuasa ilahi di tengah-tengah kehidupan manusia. Hanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surat Al-Isra ayat pertama tadi dibacakan dengan ayat yang kedua dengan sangat indah, dan itu membawa kita pada bayangan perjalanan yang sangat spektakuler. Bahkan sampai hari ini kita bisa bertanya-tanya tantangan apa yang Allah berikan pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Perjalanan suci dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Mudah-mudahan juga kita semua yang belum bisa merasakan perjalanan Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berkunjung ke Masjidil Aqsa dan kemudian memakmurkannya. Bapak dan Ibu yang terhormat, keluarga besar Fakultas Kedokteran Unisba yang berbahagia, mari kita lihat beberapa hal yang ada pada peristiwa Isra Mi'raj. Boleh langsung kepada slide yang ke-9 saja, kepada Dr. Rizky atau
Kita lihat di slide yang ke-9 ada beberapa kata kunci. Ya. Ini ada peristiwa gambarannya seperti ini. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, ayat yang dibacakan tadi, Al-Isra ayat 1 memiliki beberapa kata kunci sebagai berikut di slide yang berikutnya. Ada subhanallah, ada asra, ada abi, ada lail, ada Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa, ada barokna haulahu linuriyahu, dan ada sami'un basyir. Kata-kata kunci yang membuat kita bisa memahami apa di balik ayat yang Allah turunkan dan apa di balik peristiwa Isra dan Mi'raj. Mari kita lihat satu persatu. Pada slide berikutnya adalah Maha Suci Allah. Ya. Allah itu Maha Pencipta, Maha Perencana, Maha Kreator, mengcreate, Maha Memelihara, Maha meliputi langit dan bumi. Allah Maha Hidup dan menguasai kematian. Jadi dengan subhanallah ini Allah ingin menggambarkan bahwa begitu rupa tidak pernah ada yang keliru dalam takdir Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah Maha Pencipta, dalam ciptaannya tidak ada yang keliru. Kita memahami sekarang ada istilah anak berkebutuhan khusus, dulu disebut anak cacat. Difabel, anak yang different ability, dulu disebut anak cacat. Tidak, Allah tidak pernah keliru dalam mencipta. Kalaupun ada hamba-hamba Allah yang dilahirkan dalam secara fisik berbeda, maka itu adalah sebuah kreasi dari Allah yang menjadi hikmah dan membawa hikmah kepada kita yang melihatnya. Allah tidak pernah keliru dalam mencipta. Allah tidak pernah keliru dalam merencanakan. Maka keyakinan kita bahwa Allah itu Maha Pencipta membuat kita senantiasa memiliki keyakinan bahwa ciptaan Allah adalah benar. Takdir Allah adalah benar. Termasuk apa yang sedang kita alami sekarang. Suasana pandemi COVID ini adalah sebuah peristiwa yang sudah terjadi, ada dalam izin Allah, takdir Allah. Kita kemudian menjadi berupaya untuk memahami, berupaya untuk mencoba mengerti, berupaya untuk kemudian keluar dari problem-problem yang ada yang menyertai sebuah peristiwa yang mungkin tidak menyenangkan. Allah juga Maha memelihara. Dalam pemeliharaan Allah langit dan bumi. Kita semua dalam pemeliharaan Allah, para dokter dalam pemeliharaan Allah. Ya, tentu saja kita juga mengetahui bahwa kadang-kadang Allah mentakdirkan hal yang tidak diharapkan oleh kita. Setidak-tidaknya dalam ingatan saya 700 orang dokter syahid ya dalam membantu menolong masyarakat menghadapi COVID. Jumlah yang sangat banyak karena orang untuk jadi dokter itu diperlukan masa pendidikan yang lama dan proses yang tidak mudah. Tapi kita tahu Allah Maha memelihara. Allah akan melahirkan dokter-dokter yang baru yang menggantikan mereka dengan dedikasi yang mungkin lebih dari apa yang sudah Allah berikan kepada para senior-senior atau mereka yang syahid, yang gugur. Dan Allah kuasanya meliputi langit dan bumi, tidak pernah boleh kita meragukan. Langit dan bumi semuanya adalah penguasaan Allah yang Maha hidup dan menguasai kematian. Ini frasa pertama tentang subhanallah. Berikutnya kita akan lihat bahwa Allah juga dalam ayat itu disebutkan memperjalankan. Subhanalladzi asra. Allah itu memperjalankan. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merencanakan perjalanan itu. Rasulullah SAW sedang beristirahat di Hijr Ismail, satu sudut dari Ka'bah. Kemudian datanglah Jibril yang kemudian melakukan berbagai hal yang dalam hadis-hadis disebutkan membelah dada Muhammad dan membersihkan hatinya untuk kemudian dibawa ke langit. Jadi Asra itu di slide berikutnya kita lihat Allah memperjalankan. Rasulullah Muhammad SAW tidak merencanakan perjalanan itu. Bukan rencana Muhammad. Pada tanggal 27 Rajab itu. Demikian sebagian besar ulama berpendapat perjalanan itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Bukan kehendak Muhammad, bukan rencana Muhammad, namun Allah yang memperjalankan. Memperjalankan berarti Muhammad pasif. Rasulullah SAW dibantu oleh Allah melalui malaikat Jibril.
Dilihat di slide yang berikut, ada beberapa catatan yang disebut sebagai memperjalankan itu adalah sebuah perjalanan yang agung. Asra, subhanalladzi asra, Muhammadnya pasif. Perjalanan agung menembus waktu, penuh dimensi teknologi. Perjalanan 1.500 km ditempuh dalam sekejap. Makkah, Palestina kira-kira 1.500 km. Kalau menggunakan pesawat sekarang kira-kira 1,5 jam. Bolak-balik 3 jam. Tapi pada saat itu apa yang digunakan? Baik, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa disepakati, kalaupun dengan teknologi baru bisa dilakukan. Tapi ke Sidratul Muntaha menggunakan apa? Jadi pada ayat ini terkandung satu janji, bahkan satu kondisi di mana Allah menunjukkan kuasanya untuk intervensi ketika manusia yang disayanginya. Abdi subhanahu asra bi abdihi. Ya. Bagaimana seorang Muhammad, hamba yang baik, yang disayang Allah itu, ditolong dengan sebuah peristiwa yang sangat spektakuler. Perjalanan menembus waktu penuh dimensi teknologi. 1.600 km dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian ke Sidratul Muntaha yang belum bisa dijelaskan. Ada penjelasan, tapi mungkin hanya sebuah dugaan atau berdasarkan sains dan riset yang ada sekarang. Tapi inti dari proses ini adalah yang memperjalankan itu Allah. Nabi Muhammad SAW tidak dalam posisi aktif menyiapkan perjalanan itu. Begitulah bila kita menjadi hamba yang baik, maka Allah akan menurunkan pertolongan-pertolongannya. Yang harus dilakukan adalah kita mematutkan diri, memantaskan diri agar menjadi hamba yang patut ditolong oleh Allah. Kalau kita sudah menjadi hamba yang patut ditolong oleh Allah, Allah akan menurunkan pertolongannya, mengirimkan para malaikat. Allah memperjalankan Muhammad dalam perjalanan suci dan agung pada malam hari dari satu tempat suci ke tempat suci yang lain yang diberkahi sekelilingnya. Bapak dan Ibu yang terhormat, mari kita lihat tantangan teknologi seperti apa yang Allah hadirkan dalam ayat ini. Dengan menggunakan pesawat terbang, kecepatannya 1.000 km per jam. Ada pernah hadir pesawat Concorde yang kecepatan di atas 1.200 km per jam, atau pesawat supersonik generasi baru bisa 5.600 km per jam. London, New York, 1 jam. Ini sebuah tantangan bahwa kita kaum muslimin dituntut untuk melahirkan inovasi-inovasi teknologi. Teknologi kedokteran sedang juga mendapatkan tantangan bagaimana diagnosa bisa dilakukan oleh komputer yang bisa mendiagnosa kondisi tubuh manusia sampai kepada dugaan tentang penyakit-penyakitnya dan juga apa-apa yang disarankan untuk dilakukan. Teknologi kedokteran juga sangat maju. Berbagai penemuan para bapak dan ibu dokter, para profesor tentu sangat memahami, dan ini kemudian para mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisba harus kemudian sangat adaptif dengan perubahan-perubahan teknologi. Ketika teknologi komunikasi sudah 5G, maka proses pembedahan bisa dilakukan ketika dokternya di Bandung, pasiennya di Singapura, atau sebaliknya. Dokternya di Singapura, pasiennya di Bandung. Dengan teknologi yang makin maju, maka banyak hal yang dulu sulit bisa dipermudah. Karena ilmu dan teknologi memang seharusnya membuat hidup menjadi lebih mudah. Seni katanya membuat hidup menjadi lebih indah. Tapi kalau hidup mau berkah, itu adanya dalam agama. Maka ini adalah sebuah tantangan. Bagaimana Allah memberikan ilustrasi ada sebuah teknologi transportasi yang sangat canggih 1.500 tahun yang lalu yang Allah libatkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita lihat pada slide yang berikutnya bahwa yang terjadi pada Nabi itu apa ketika Mi'raj? Atau bahkan Isra-nya juga. Pada saat Isra dan Mi'raj itu apa yang terjadi?
ada teknologi yang disebut teleportasi. Teknologi memindahkan jasad dengan mengubah wujud dari jasad materi menjadi energi. Barangkali kita ingat film Star Trek, bagaimana mereka berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Prosesnya disebut proses anihilasi. Teori dasarnya adalah teori Einstein. Teori Einstein menyebutkan bahwa E sama dengan mc kuadrat. Energi bisa terwujud dari perkalian massa dan kuadrat kecepatan. Ini sebuah tantangan bahwa secara teoritis sudah memungkinkan. Peristiwa Isra Mi'raj itu bisa dipahami bahwa perpindahan jasad dalam waktu sekejap, dan ini perbincangannya sudah cukup lama, ya, bahwa ada yang disebut dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Pertanyaannya, manusia tidak akan sanggup bergerak dengan kecepatan cahaya. Jasad manusia, tubuh manusia seperti ini, fisik manusia tidak akan sanggup. Dia akan berantakan. Baling-baling bambu dibawa lari dengan kecepatan 100 km per jam, disimpan di atas mobil akan berantakan. Namun kalau manusia juga sama, jasad manusia dibawa berlari dengan kecepatan 300.000 km per detik, maka jasadnya akan berantakan. Maka Nabi Muhammad SAW diperjalankan dengan sebuah proses, ya secara sains disebutkan anihilasi. Prosesnya seperti apa? Itulah barangkali yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Para ilmuwan beberapa mengatakan Jibril membawa sesuatu, atau Jibril diberi kuasa oleh Allah untuk mentransformasi jasad Nabi Muhammad SAW menjadi energi. Dan dalam keadaan energi itulah Rasul bergerak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan kemudian ke Sidratul Muntaha. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, maka perjalanan malam Isra dan Mi'raj adalah perjalanan secepat cahaya. Dan itu dilakukan, Allah menurunkan pertolongannya. Rasulullah SAW Muhammad pasif, tapi Muhammad diperjalankan. Itulah yang dijanjikan kepada siapa? Kepada seorang hamba. Siapakah hamba yang dijanjikan untuk mendapatkan pertolongan itu? Pada slide berikutnya kita melihat ada frasa kata abdi. Subhanallah. Asra bi abdihi. Hamba yang taat. Jadi, kalau kita ingin ditolong Allah, maka kita harus menjadi seorang hamba. Siapa contohnya dalam hal ini adalah siapa lagi kalau bukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamba yang sangat taat kepada Allah. Ketaatannya tanpa batas. Surga sudah ada dalam genggaman. Namun Rasulullah tetap berjuang dalam kehidupannya untuk menunjukkan kecintaan kepada Allah. Meski terjamin dari dosa, surga telah dipastikan, tapi ibadah dan ketaatannya tak juga berkurang. Maka pantas kemudian Allah memperjalankan Muhammad, hamba yang baik itu, menjadi seorang yang diperjalankan dalam proses yang sangat luar biasa. Ketika kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, maka kita harus meniru Rasulullah SAW. Bahkan kita meniru Rasul itu juga ditantang. Ya, Qul in kuntum tuhibbunallah, kata Nabi, kalau engkau betul-betul ingin menunjukkan kecintaan pada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau ingin menunjukkan cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Leadership-nya, personalitinya, seluruh kehidupannya adalah teladan bagi kita. Karena itulah kemudian kita boleh berharap kalau kita sudah meniru kehidupan Rasulullah SAW, kita berharap Allah akan memperjalankan kita. Dari apa? Dari mungkin persoalan yang sedang kita hadapi. Mengeluarkan kita dari apa? Dari persoalan-persoalan yang mungkin sedang kita hadapi. Mari kita lihat flashback di slide yang berikutnya tentang apa yang terjadi sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Tahun-tahun sebelum Isra dan Mi'raj, para ulama menyebutkannya tahun penuh duka cita. Ada boikot panjang secara ekonomi dan sosial. Orang-orang kafir Quraisy sudah kehabisan akal untuk menghentikan Muhammad. Mereka merasa kehabisan cara untuk menghentikan dakwah yang pada saat itu disebut sebagai dakwah yang meruntuhkan dominasi Quraisy. Struktur masyarakat Quraisy berantakan. Konsep masyarakat Quraisy yang kafir itu berantakan.
musyrikin Quraisy kesulitan untuk menghentikan Muhammad. Dan mereka melakukan sesuatu yang kemudian ini juga terjadi pada masa-masa dan kaum-kaum yang lain ketika berhadapan dengan satu kaum, yaitu diboikot secara ekonomi dan sosial. Muhammad, Bani Muthalib, Bani Hashim tidak boleh ditolong. Tidak boleh ada perdagangan. Tidak boleh ada peristiwa menikahkan anaknya dengan keluarga dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi yang diboikot satu kaum yang besar. Bukan hanya keluarga Muhammad dan Khadijah, tapi seluruh Bani Hashim dan Bani Muthalib, keluarga besar Rasulullah SAW dari paman dan dari kakeknya, semuanya diboikot. Tentu saja kecuali Abu Lahab yang tidak ikut menjadi bagian dari Muhammad. Dia sudah menjadi bagian dari kelompok musyrikin Quraisy yang menjadi penentang yang nyata. Muhammad dan sukunya mengungsi ke pinggiran kota Mekah, mendirikan tenda di perbukitan kota Mekah dalam kelaparan, dalam kepanasan, dalam kedinginan malam. Tidak ada yang menolong. Sampai satu ketika datang seorang yang kemudian mencoba menolong Muhammad, namun kemudian diketahui oleh orang-orang lain. Dan ketika orang yang menolong itu digugat, orang itu berkata, apakah kalian tega memperlakukan keluarga kita sendiri, anak-anak kita sendiri, dalam keadaan susah? Dan kemudian orang-orang berkata, itu sudah sebuah konsekuensi, sebagai sebuah konsekuensi dari piagam yang sudah ditandatangani, bahwa kita semua akan memboikot Muhammad, kecuali kalau Muhammad kemudian menghentikan dakwahnya. Tapi kemudian ternyata piagam yang disimpan di dalam Ka'bah, yang isinya adalah boikot kepada Muhammad itu sudah habis dimakan rayap, kecuali kalimat Bismillah. Maka kemudian selesailah boikot kepada Muhammad karena orang-orang Quraisy lebih takut kepada pertanda-pertanda seperti dimakan rayapnya. Piagam dimakan rayap, mereka pikir itu sebuah tanda dari Tuhan, bahwa itu adalah Tuhannya tidak ridho kepada apa yang mereka lakukan. Maka pemboikotan pun berakhir. Namun ini pemboikotan yang cukup lama, yang kemudian menyebabkan Khadijah radhiyallahu anha yang saat itu sudah tidak muda lagi, Khadijah pun wafat. Sesudah Khadijah wafat, kemudian Abu Thalib wafat. Wafatnya Khadijah sebuah kehilangan yang personal. Seorang istri yang setia, yang mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Seorang istri yang mengorbankan hampir segala-galanya. Wafat. Tentu kehilangan yang sangat besar. Malam-malam itulah kemudian Rasulullah mengalami saat-saat yang berat. Namun bukan hanya Khadijah. Bahkan kemudian Abu Thalib, paman. Yang walaupun sampai akhir hayatnya disebutkan secara tidak bersyahadat. Tapi Abu Thalib adalah seorang pendukung dakwah yang sangat kokoh. Yang menjadi tembok. Seandainya ada orang-orang Quraisy yang mencoba mengganggu Muhammad, maka Abu Thalib akan turun. Abu Thalib adalah pemimpin kaumnya. Pewaris kepemimpinan dari Abdul Muthalib. Maka orang-orang menghormatinya. Sekarang dua-duanya tidak ada. Khadijah sebagai rekan seperjalanan. Rekan dalam perjalanan dakwah, dalam perjuangan wafat. Meninggalkan anak-anak. 4 anak perempuan. Allah menunjukkan satu peristiwa yang membuat Nabi harus merasakan kesedihan yang berat. Tapi kehilangan Khadijah adalah kehilangan personal. Namun ditambah lagi kehilangan personal itu dengan kehilangan seorang pendukung, seorang paman. Seorang paman yang menjadi pendukung kuat dari dakwah. Yang ada di garis depan untuk menghadapi serangan-serangan kaum Quraisy. Sehebat apapun kebencian orang-orang Quraisy, kalau mereka melihat Abu Thalib, mereka masih menghentikannya. Ketika Abu Thalib wafat, maka kemudian orang-orang Quraisy pun menjadi lebih berani kepada Muhammad. Mereka melemparkan kotoran ke atas tempat sholat di rumah Muhammad. Mereka melemparkan tulang belulang dan jeroan binatang ke tempat sholat Muhammad. Sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan kehormatan suku-suku di Quraisy, di mana orang-orang yang menjadi pelindung kaumnya atau ada di dalam kaum yang sama tidak boleh memperlakukan hal yang seperti itu. Namun itulah yang terjadi. Begitu berat tahun-tahun itu dilalui oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Allah melihat kesabaran hambanya, seorang Muhammad SAW yang lahir sebagai anak yatim, yang kemudian berjuang di dalam hidupnya, mengalami tahun-tahun yang penuh duka cita. Untuk itulah Allah kemudian
menurunkan peristiwa Isra Mi'raj. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiun basir. Berikutnya kita melihat bahwa yang disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj sesudah tahun penuh duka cita itu sebuah peristiwa yang luar biasa. Perjalanan agung yang hanya dialami oleh Muhammad Rasulullah SAW. Bagaikan sebuah hiburan pelipur lara. Usai boikot panjang dan ditinggal kekasih, diangkat dalam perjalanan penuh hikmah, penuh dengan kesan. Berjumpa dengan para nabi kekasih Allah. Dari satu langit ke langit yang lain. Di setiap langit Rasulullah berjumpa dengan para nabi, dipertemukan dengan ruh para nabi dan mengadakan dialog. Sebuah proses yang sangat luar biasa. Isra dan Mi'raj adalah perjalanan agung yang oleh Allah diberikan kepada Rasulullah SAW juga untuk meningkatkan seluruh kualitas diri Rasulullah SAW. Ada sebuah peningkatan kualitas diri yang sangat hebat sesudah Rasulullah SAW mencermati apa yang dialaminya dalam perjalanan Isra maupun Mi'raj. Berbagai hal dalam kehidupan Muhammad, dalam kualitas pribadinya berlipat-lipat sesudah peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada saat itulah Allah menurunkan banyak hal yang belum pernah sebelumnya diterima oleh Rasulullah SAW. Hadirin, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita sudah tahu oleh-olehnya adalah, pada slide berikut kita bisa melihat oleh-olehnya adalah satu, dalam pertemuan dengan Allah secara langsung, maka Nabi mendapat perintah sholat 5 waktu. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia meruntuhkan agamanya. Dan kemudian juga ada sholat malam yang dianjurkan sangat pada ayat-ayat yang sangat jelas. Jadi Isra Mi'raj adalah sebuah bekal bagi Rasulullah SAW untuk menggenggam dan kemudian diwariskan kepada umatnya sebuah ibadah yang sangat agung. Mi'rajnya kaum muslimin adalah sholat. Mi'rajnya kaum muslimin adalah ketika dia kemudian meniatkan diri untuk melaksanakan sholat, dan kita bisa berharap dengan apa yang dilakukan dalam sholat, kita mendapatkan apa yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Tentu berbeda, tapi itulah kata Nabi, Mi'rajnya kaum muslimin itu sholat. Maka kita menikmati sholat kita sebagai sebuah proses Mi'raj, proses yang naik dari seorang hamba menuju kepada Allah. Dan dalam sholat itu, selain sholat wajib, ada sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab astaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada sebuah proses di mana Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita memohon kepada Allah. Sebuah permohonan di mana saat kita mungkin seperti sekarang di masa pandemi yang begitu berat ini. Di slide berikut kita bisa lihat bagaimana Allah mengajarkan agar kita berdoa. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku dalam satu urusan dengan cara yang baik. Keluarkan aku dari satu urusan dengan cara yang baik. Dan berikanlah kepadaku kekuatan dari sisimu, kekuatan yang menolong, yang mengeluarkan aku dari kesulitan-kesulitanku. Sebuah pelajaran yang sangat indah, sebuah peristiwa yang dikaitkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, dan sebuah hal yang insya Allah menjadi bekal bagi kita. Bagaimana kita sebagai Muslim mengkaitkan keberadaan diri kita dengan perjalanan seorang Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dan bagaimana kita berharap agar sebagai Muslim kita bisa mendapatkan juga pertolongan dari Allah. Kita tidak Mi'raj ke Sidratul Muntaha, tapi kita Mi'rajnya melalui sholat. Dan pada saat itulah kita bermohon dalam sholat-sholat kita berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, sekarang masa pandemi Covid, Kau masukkan aku dalam suasana ini, masukkanlah dengan cara yang baik. Dan keluarkan kami sebagai pemenang, sebagai orang-orang yang sehat, bahkan bukan saja sehat, tapi bahkan kalau bagi para dokter ini lebih lagi, bukan hanya selesai pandemi dalam keadaan sehat, namun juga keluar sebagai bagian dari para pahlawan yang memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Bukankah di antara para pahlawan masa sekarang adalah mereka-mereka yang menjadi dokter, jadi perawat, tenaga laboratorium, bahkan satpam dan petugas kebersihan rumah sakit, yang dimana orang-orang menghindari rumah sakit, tapi para dokter dan
kawan-kawannya, tidak bisa menghindari profesinya tidak bisa menghindari tanggung jawab profesi untuk tetap menjalankan tugas menolong orang-orang yang memang memerlukan pertolongan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Mohon dimasukkan dengan cara yang baik, keluar dengan cara yang baik, dan mohon diberikan kekuatan dari sisi Allah. Karena virus ini juga dari Allah, wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kuasa kecuali kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali kekuasaan Allah. Manusia hanya bisa berusaha agar bisa berjuang mengatasi kesulitan dan persoalan. Namun kembali semuanya ada dalam genggaman Allah. Keyakinan itu dan kemudian praktek bahwa dalam yakin itu kita sholat, bahwa dalam yakin itu kita berdoa. Insya Allah itulah yang akan membuat kita mendapatkan pertolongan Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW ditolong oleh Allah, diperjalankan, dihibur, ditingkatkan seluruh kualitas personalitinya, ditingkat seluruh potensi-potensi dirinya dengan mencerap semua perjalanan bertemu dengan para nabi, melihat bagaimana alam semesta dalam dimensi yang lain, dan kemudian ketika pulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW menjadi pribadi yang berlipat-lipat kebaikannya, berlipat-lipat hal-hal yang ada pada diri Rasulullah SAW. Hadirin Bapak dan Ibu yang terhormat, mari kita lihat sejenak bagaimana reaksi manusia pada Isra dan Mi'raj. Pada Isra dan Mi'raj, reaksi manusia ada 3. Yang pertama menolak. Karena dasarnya mereka tidak percaya kepada Islam yang dibawa Muhammad. Tapi yang kedua ada yang ragu-ragu. Isa beritanya diragukan. Tapi pembawa beritanya Muhammad seorang Al-Amin. Ini beritanya bagaimana mempercayainya. Kemarin Muhammad masih nampak ada di Mekah. Orang-orang masih bertemu. Dan Muhammad mengaku di dalam malam menjelang baru masuk menjelang malam, Muhammad kemudian mengaku berjalan ke Masjidil Aqsa, tapi kemudian juga bahkan ke langit yang ke-7, dan sudah kembali lagi pada hari yang sama. Ketika ini diceritakan kepada keluarganya pun, keluarga Nabi mengatakan jangan diceritakan hal ini. Maka orang-orang akan berkata engkau sudah gila. Tapi Rasulullah SAW berkeras untuk menyampaikan apa yang sudah dialami. Dan tapi ada kelompok manusia yang ketiga, menerima dengan tegas karena keimanan pada Islam dan kenabian Muhammad SAW. Salah satu tokohnya adalah Abu Bakar. Pada saat itulah Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Abu Bakar Siddiq termasuk orang yang membenarkan. Nah sekarang, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, reaksi manusia pada Islam pun mirip dengan reaksi manusia pada Isra dan Mi'raj. Pada slide berikutnya kita bisa melihat bahwa manusia kepada Islam bereaksi mirip kepada manusia yang bereaksi pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang satu menolak. Mereka tidak mengimani Islam. Sama dengan kelompok yang dulu menolak Isra Mi'raj karena tidak mengimani Muhammad. Yang kedua ragu-ragu. Islam ini katanya ajarannya bagus. Namun banyak umat Islam yang dalam tanda kutip tidak bagus. Saya ingin masuk Islam, sampai saya ragu-ragu melihat kenyataan bahwa umatnya tidak sebagus konsepnya. Ini menjadi tantangan bagi kita, khususnya keluarga besar FK Unisba, untuk menunjukkan bahwa bagusnya Islam juga wujud dalam bagusnya umatnya. Bagusnya konsep Islam, nanti duta-dutanya adalah para dokter alumni FK Unisba yang akan membawa kebaikan, membawa contoh teladan yang baik bagi semesta alam, menunjukkan bahwa bukan hanya Islam yang bagus, tapi juga umatnya adalah umat yang bagus, yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang ketiga tentu saja ini kelompok yang mewakili Abu Bakar pada zamannya, menerima Islam dengan kafah, menjalankannya dalam kehidupan, berusaha menjadi muslim yang baik. Insya Allah kita, keluarga besar FK Unisba, menjadi bagian yang ketiga, menerima Islam dengan kafah. Menerima Islam karena keyakinan inilah agama yang benar. Saya mengulang-ulang menerima Islam dengan keyakinan, dan kemudian menerima Islam dengan keyakinan itu diimplementasikan dalam 3 hal. Akidah yang lurus dan bersih. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Syariah yang benar, Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama. Akhlak yang mulia seperti akhlak Rasulullah SAW. 3 hal ini menjadi patokan
bagaimana kita menjalankan tugas kita di muka bumi. Akidah kita lurus dan bersih. Tentu para dokter harus menjadi orang-orang yang memiliki akidah yang sangat lurus, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Semua tindakan dilakukan dengan kalimat la ilaha illallah. Syariahnya benar, bahwa syariat Islam adalah benar. Ada sekarang bagaimana nilai Islam dalam kehidupan kedokteran. Ada kedokteran Islam, ya bukan saja dalam ilmu tapi di dalam praktek. Bagaimana mendesain rumah sakit yang sesuai dengan nilai Islam. Bagaimana bahkan arah tempat tidur pun harus memudahkan orang yang sedang tidak sholat bisa melakukan sholat dengan menghadap ke Ka'bah, ke kiblat. Akhlak yang mulia seperti akhlak Rasulullah SAW. Maka ketika Allah berfirman udkhulu fis silmi kafah, adalah upaya agar kita bisa menjadi pribadi seperti Rasulullah SAW yang kalau dalam keadaan kesulitan nanti Allah menolong kita. Karena akidahnya lurus, karena syariahnya dijalankan, dan karena akhlaknya mulia. Bapak dan Ibu yang terhormat, hadirin yang berbahagia, konsep ini juga ada di dalam kearifan masyarakat Sunda. Unisba ada di Bandung, ada di Jawa Barat, maka jangan lupa ada satu nilai-nilai yang diajarkan. Di slide berikutnya kita melihat sebuah konsep yang sudah kita ketahui insya Allah, bahwa pemuda-pemuda Islam itu juga harus menjadi pemuda yang cager, bager, pinter, bener, singer. Sebetulnya ada satu lagi jalinger. Ya, cager itu sehat, bager itu berakhlak, pinter itu ya pinter, bener itu mengedam. Cager, bager, bener sebetulnya keliru, mohon maaf. Bener dulu baru pinter. Cager, bager, bener, pinter dan singer. Nanti ada satu lagi jalinger. Jalinger itu agile, ya. Jadi bukan hanya terampil, tapi juga punya kemampuan untuk bertahan dalam berbagai kesulitan. Cager, bager, bener, pinter, singer, tur, jalinger. Ini yang harus disiapkan. Insya Allah keluarga besar FK Unisba lahir orang-orang yang secara rehat, balager, santun, dan kemudian benar, berpegang pada kebenaran. Para linter insya Allah sudah pasti juga kemudian terampil, dan bukan hanya terampil, tapi juga memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan lihat menghadapi persoalan-persoalan. Hadirin yang berbahagia, kita sekarang melihat bahwa dunia sedang dalam pandemi COVID. Di slide berikutnya kita melihat bahwa ini sedang dalam masa pandemi COVID-19. Kapan berakhirnya dalam sebuah pembicaraan antar negara-negara ASEAN, banyak pihak yang mengatakan kita harus bersiap-siap 3 tahun menjalaninya. Jangan bermimpi hanya dalam 1 tahun sudah selesai. Kita sudah melalui 1 tahun perjalanan masa bersama COVID dengan berbagai hal yang tidak ringan kita menghadapinya. Sekolah berubah, transaksi berubah, cara belajar berubah. Maka menurut hemat saya, dalam masa pandemi COVID seperti ini, saatnya kita menunjukkan bahwa pemuda Indonesia, pemuda Muslim, khususnya para mahasiswa FK Unisba mampu hadir menjadi bagian dari solusi. Memperkuat riset dan penelitian yang kemudian aplikatif bisa dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Alokasikan waktu, biaya, dan tenaga untuk memecahkan masalah-masalah keumatan dan kemanusiaan. Bersama-sama bergotong royong, bersama-sama mengerahkan seluruh kemampuan, menghilangkan sekat-sekat ego, menghilangkan segala sesuatu yang membuat kita menjadi tidak bisa bekerja sama, membuat riset, melakukan penelitian, mencari solusi atas persoalan-persoalan yang sedang ada di tengah-tengah masyarakat. Pandemi COVID ini haruslah menjadi satu tempat di mana kita bisa merasakan bagaikan saat Rasulullah SAW dalam masa boikot. Di slide berikutnya bisa dilihat Bapak dan Ibu sekalian, pandemi ini baik kita refleksikan diri kepada saat Rasulullah SAW dalam boikot kaumnya. Tidak bisa kemana-mana. Pada saat COVID, kita disebutkan stay at home. Diam saja di rumah katanya. Tentu tidak semua bisa diam di rumah. Para dokter WFH. Ya. Tapi H-nya bukan rumah, tapi hospital. Tapi pada umumnya orang merasakan, menjalani pada saat COVID ini bagaikan saat Rasulullah SAW dalam boikot kaumnya. Banyak hal yang biasa bisa dilakukan, sekarang tidak bisa dilakukan. Seperti saat Rasulullah SAW diboikot oleh kaumnya. Maka pada saat pandemi ini, kita pun merasakan bagaimana menepi ke pinggiran kota.
Rasul menepi kepergian kota Mekah, bertahan dalam takwa dan sabar. Dalam takwa dan sabar, dalam ketaatan dan kesabaran. Pada saat itulah kemudian Allah bukakan jalan dan pertolongan dari sumber-sumber yang tak terduga. Menjalani semua proses ini, menjalani semua proses pandemi COVID, dengan kemudian merefleksikan diri pada peristiwa Isra dan Mi'raj, dengan merefleksikan diri kepada peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW, membuat kita menjadi sedikit terhibur dan bahkan kita memiliki kekuatan dan penuh keyakinan bahwa insya Allah apapun yang kita alami tidak luput dari pantauan Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita sepanjang kita mampu menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah yang baik. Baik kepada sesama, santun kepada sesama, ikhlas dalam beramal, khusyuk dalam beribadah, maka itu menjadi bahan di mana nanti Allah akan menurunkan pertolongan demi pertolongan. Karena seperti Isra dan Mi'raj juga Rasulnya pasif. Kita aktif berusaha dalam apa yang bisa kita lakukan. Namun ketika kita mentok pada satu urusan, Allah yang menurunkan pertolongan. Robbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasir. Kalau sudah takwa, Allah yang akan membuat urusan kita menjadi terbuka apa yang tertutup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau sudah takwa kepada Allah, maka Allah lah yang akan memberikan pertolongan. Allah akan membukakan jalan. Allah akan memberikan rezeki dari sumber-sumber yang tak terduga. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbih. Kalau sudah takwa ditambah tawakal, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, cukuplah Allah bagi kita. Prof. Nanan mengemban tugas yang sangat mulia, memimpin Fakultas Kedokteran. Unisba melanjutkan dari para dekan sebelumnya. Dan kemudian melahirkan dokter-dokter yang soleh, dokter-dokter yang kreatif, dokter-dokter yang bisa menemukan inovasi-inovasi baru. Karena warga Unisba kan harus menjadi mujadid, menjadi mujahid, menjadi mujtahid, menjadi pembaharu. Sangat ditunggu bagaimana fakultas ini melahirkan orang-orang hebat yang akan memberikan perubahan-perubahan besar bagi umat dan bangsa. Fakultas yang sangat dirindukan sejak awal didirikan dan sekarang sudah terwujud. Dan semoga insya Allah Prof. Nanan melanjutkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya, memberikan kualitas dokter-dokter yang hebat, yang takwa, yang soleh, tapi juga orang-orang yang kreatif, orang-orang yang tahan uji, yang tidak mengeluh, bahkan berprestasi kelas dunia. Tentu saja kemudian alokasi untuk anggaran riset, penelitian harus menjadi perhatian. Selain juga membangun gedung-gedung yang indah, kita harus memiliki juga alokasi penelitian yang besar. Sedih sekali mendengar sebuah alat di ITS, seorang penelitinya, profesor itu memerlukan biaya hanya 700 juta harus minta kepada JICA di Jepang. Penelitian yang hampir terkubur, tertolong, $50.000, itu pun harus dari Jepang. Padahal kita tahu bagaimana ratusan triliun, puluhan triliun dana bansos, bahkan dikorupsi juga. Bahkan penelitian itu pun hampir terhenti sekarang. Masih memerlukan juga pertolongan. Mudah-mudahan FK Unisba juga bisa memberikan alokasi yang cukup untuk riset dan penelitian. Sehingga kemudian lahir karya-karya hebat yang kemudian bermanfaat. Dunia dan akhirat manfaat. Sebuah hasil alat yang ditemukan bermanfaat bukan saja di dunia. Amal solehnya terbawa insya Allah sampai ke hari-hari yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kepada Prof. Nanan dan semua keluarga besar FK Unisba untuk terus ada dalam kesehatan, dalam ketabahan, dalam kesabaran dan semangat yang luar biasa, melahirkan dokter-dokter hebat dengan semangat dakwah yang menjadi mujahid, menjadi mujadid, menjadi mujtahid, memberikan kebaikan-kebaikan bagi semesta. Bapak dan Ibu, para guru besar yang terhormat, para dosen, dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia, mudah-mudahan serba sedikit yang disampaikan ini menambah semangat, menambah spirit, dan menambah makna dalam hidup kita, bahwa kita hidup di dunia yang hanya sebentar ini, tujuannya hanya satu, menjadi hamba yang baik. Kalau sudah jadi hamba yang baik, nanti Allah yang menolong kita. Sebagaimana tergambar dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi. Abdi, hamba yang baik. Yang nanti diperjalankan, ditolong. Karena hidup di dunia hanya sebentar. Dan kita akan berjalan dari dunia ini ke kehidupan yang akan datang. Insya Allah, Allah memberikan pertolongan kepada kita dengan apa-apa, kebaikan kita, kesungguhan kita, dalam menunjukkan usaha kita menjadi hamba yang baik dalam pandangan Allah.
Dan insya Allah Allah berikan kekuatan pada kita semua, khususnya keluarga besar SK Unisba, bahkan keluarga besar Unisba, bahkan seluruh kaum muslimin untuk bisa bertahan dari pandemi COVID ini. Dan kemudian Allah cabut virus itu dari muka bumi. Kalaupun tetap ada sebagaimana virus yang lain, Allah berikan pertolongan melalui obat, melalui vaksin. Dan itu adalah bagian dari apa yang diamanahkan kepada keluarga besar Fakultas Kedokteran. Insya Allah. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bersama-sama berdoa untuk wabil khusus Pak Rektor yang juga sedang sakit ya Prof. Ya. Pak Rektor yang sedang sakit. Dan juga tentu saja keluarga kita yang lain yang sedang sakit, kita mohon diberikan kesembuhan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma ya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kezoliman kami. Karena dosa dan kezoliman kami inilah barangkali banyak hal yang kami harapkan belum wujud dalam hidup kami. Ya Allah, jangan biarkan dosa-dosa kami menghijab turunnya kasih sayang-Mu kepada kami. Ampuni kami, ya Allah, maafkanlah kami. Dengan segala kekurangan kami, dengan segala ketidaksempurnaan kami, sayangilah kami, maafkanlah kami. Jadikanlah kami hamba yang Kau sayangi. Sebagaimana telah Kau tunjukkan kepada Rasulullah SAW. Jadikanlah kami hamba yang bisa meniru Rasulullah SAW. Dalam ketaatan kepadamu, dalam kecintaan kepadamu. Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, sebagian dari saudara-saudara kami, wabil khusus Bapak Rektor, kami sedang dalam keadaan sakit. Sakit darimu ya Allah, dan Engkau yang akan menyembuhkannya. Bila kami sakit ya Allah, Engkau yang berjanji yang akan menyembuhkan. Karena kesembuhan itu datang darimu. Engkaulah sumber segala pertolongan. Maka tolonglah kami. Wabil khusus Rektor Unisba, ya Allah, berikan kepada beliau kesembuhan, kepada Pak Rektor dan keluarganya diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, sehat, lebih sehat dari sebelum beliau mendapatkan sakit ini. Juga demikian kepada sahabat kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit, ya Allah, berikan kepada mereka kesembuhan, berikan kepada mereka hikmah dari sakit yang mereka alami, berikan kepada mereka kesabaran, menerima dengan ridho apa-apa yang sudah Engkau takdirkan, dan kemudian Engkau berikan karena keridhoan itu sesuatu yang menolong mereka, bahkan dari sumber yang mereka tidak menduga. Ya Allah, sakit berasal darimu, kesembuhan darimu, maka sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sehatkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ya Allah, jadikanlah para dokter ada kepanjangan tangan-Mu untuk menolong hamba-hamba-Mu yang sakit, yang bukan saja para dokter memberikan obat, tapi juga mengajarkan kesabaran, mengajarkan keridhaan, mengajarkan bahwa sakitlah sebuah hikmah. Sakit pun membawa hikmah yang tersembunyi darimu. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Lahirkanlah dari FK Unisba ini dokter-dokter yang soleh. Dokter-dokter yang penuh dengan empati kepada pasiennya. Dokter-dokter yang juga memiliki semangat riset, yang senantiasa menemukan hal-hal baru untuk menyelesaikan urusan-urusan kemanusiaan. Ya Allah, berikan kekuatan kepada keluarga besar FK Unisba. Berikan kekuatan kepada Pak Dekan, serta guru besar yang lain dan para dosen, untuk membimbing para mahasiswanya agar menjadi dokter-dokter yang baik, dokter-dokter yang memberikan solusi atas persoalan-persoalan keumatan dan kemasyarakatan. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, jangan uji kami dengan ujian yang sekiranya kami tidak sanggup mengatasinya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabbana, jangan juga Engkau biarkan kami jatuh ke dalam kesesatan sesudah Kau tunjukkan kepada kami jalan hidup yang penuh dengan kebenaran. Ujian demi ujian yang kami alami, semoga tidak membuat kami jatuh kepada kefasikan, kepada kemusyrikan, ya Allah. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abror. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Budi Prayitno yang telah menyampaikan ceramahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan pembelajaran dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan rektor kita beserta keluarga diberikan kesembuhan dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Ya. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dirahmati Allah, sekarang kita akan memasuki sesi penutupan sekaligus yang ditunggu-tunggu, yaitu pembagian door prize. Untuk kegiatan door prize ini kami sudah menyiapkan 3 hadiah menarik, yaitu 3 voucher GoPay yang akan kami kirimkan ke akun GoPay pemenang. Untuk pembagian door prize, kami sudah menyiapkan kuis yang harus dijawab oleh hadirin sekalian. Kuis ini kami beri nama Terabu atau Tebak Gambar Seru. Mungkin mohon bantuannya pada panitia untuk men-share PowerPoint-nya. Mungkin panitia bisa membantu. Mohon izin Prof. Nana dan Ustadz Budi Prayitno izin untuk membagikan door prize sebelum menutup. Door prize-nya kekinian ya, Bu? Iya, betul. Kalau door prize itu buku, sekarang mah ini ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa untuk buku ya, Ustadz. Ya, nggak apa-apa, memang itu diperlukan juga. Ya, kuota sekarang mah door prize. Paket data ya. Betul, tinggal kerjasama saja dengan Telkomsel, Bu, minta ininya, minta catatnya. Siap. Atau yang lain ya. Siap. Hatur nuhun masukannya, Ustaz. Nanti akan kami pertimbangkan untuk kegiatan berikutnya. Karena mungkin sangat diperlukan oleh mahasiswa juga. Betul, sekarang kondisinya kita serba online ya, Ustaz. Jadi kita perlu kuota untuk bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Betul, Bu. Betul, Dokter. Siap. Mungkin bantuannya pada panitia untuk men-share untuk soal kuisnya. Oke, kita sambil menunggu panitia untuk men-share kuisnya. Di sini untuk tebak gambar seru, itu aturan mainnya cukup mudah. Nanti di layar kami akan menampilkan beberapa gambar yang dari gambar tersebut akan membentuk sebuah kata atau frasa. Selain itu, kami juga akan memberikan pertanyaan yang bisa dijadikan sebagai petunjuk untuk menebak gambar tersebut. Nanti bagi para hadirin yang mengetahui jawabannya, silahkan tekan fitur raise hand. Dan kami, panitia, akan memilih hadirin yang mengangkat tangan paling cepat. Nanti mohon bantuannya kepada adik-adik panitia untuk melihat peserta yang mengangkat tangan yang paling cepat di kolom attending. Peserta yang kami pilih akan diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Ini sebagai pemanasan, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, kami akan tayangkan contoh pertanyaannya. Mungkin bisa ditayangkan? Nah, soal pertama, aku biasa dilakukan oleh umat Islam. Siapakah aku? Jawabannya adalah ditampilkan pada panitia untuk jawabannya, sholat 5 waktu. Sudah cukup jelas para hadirin sekalian, ini sangat mudah sekali. Sekarang, baik pemanasannya sudah selesai, kita mulai untuk sesi pertanyaannya. Oke, adik-adik panitia. Oke. Pertanyaan pertama, aku adalah pemilik kunci surga. Siapakah aku? Silahkan yang bisa menjawab. Sudah ada? Oh, sudah ada yang raise hand, 1 orang. Oke. Dimas Ramadiansah ya. Sayang sekali Dokter Endang ini sudah keduluan oleh mahasiswa. Mungkin pada panitia mungkin boleh diminta untuk Dimas Ramadiansah menjadi panelis terlebih dahulu agar bisa menjawab pertanyaannya. Iya. Oh, sudah masuk. Oh iya, Dok. Izin menjawab. Oke, siap. Jawabannya apa, Dimas? Jawabannya menghafal Quran. Oke, menghafal Quran. Apakah betul? Silakan ditayangkan jawabannya. Ya, betul sekali. Menghafal Quran. Mudah-mudahan kita semua seperti harapan dari Ustadz Budi Prayitno bisa menjadi seorang hafidh dan hafidah ya Ustadz, yang bisa menyebarkan kebaikan dan bisa memahami dari isi Al-Quran. Ya, betul. Dari Dimas, jangan dulu meninggalkan tempat ya Dimas, nanti akan dihubungi oleh panitia untuk pengiriman hadiahnya. Sekarang kita siap-siap untuk pertanyaan kedua. Mangga, dipersilahkan. Oke. Kuncinya adalah mudah diucapkan, susah dilakukan. Siapakah aku? Oke, Muhammad Gibran sudah mengangkat tangannya. Mohon bantuannya pada panitia. Oh ya, ini sekretariat juga ikut mengacung tangannya, tapi mohon maaf.
terlambat. Ini sekarang sepertinya dikuasai oleh mahasiswa ya permainannya. Jempolnya lebih pinter mahasiswa, Ya, Bu. betul-betul lebih kreatif. Baik, mohon bantuannya pada panitia untuk membuka menjadikan Gibran sebagai panelis. Sudah ada? Sudah teh. Oh, sudah siap. Mangga. Apa jawabannya Gibran? Istiqomah. Istiqomah. Silakan ditayangkan pada panitia jawabannya. Ya, betul. Selamat pada Gibran. Anda juga mendapatkan voucher GoPay. Nanti tolong jangan meninggalkan dulu tempat, nanti akan dihubungi oleh panitia. Sekarang adalah pertanyaan ketiga, pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu. Oke. Pertanyaannya adalah, aku tercatat dalam peristiwa besar umat Islam. Siapakah aku? Terima di Bu Marifa. Akhirnya bukan mahasiswa yang mengangkat tangan. Baik, Bu Marifa, silakan mohon bantuannya kepada panitia untuk membuka Bu Marifa. Menjadikan sebagai panelis. Nah, siap Bu Marifa. Mangga. Jawabannya apa Bu Marifa? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Apakah betul jawabannya? Silakan dibuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, akhirnya tidak dikuasai oleh mahasiswa hadiahnya. Keren dosennya. Ya. Ya, perwakilan dari Tendik, Dok. Siap, Tendik, mantap ya. sekali. Urun. Oke, siap Bu Marifa, nanti mohon perkenannya nanti akan dihubungi oleh adik-adik panitia untuk masalah hadiahnya. Untuk adik-adik dan Bapak Ibu yang belum beruntung, mungkin nanti bisa ada rezekinya untuk pertemuan kajian Islam ke depan. Jadi alhamdulillah untuk kajian ini bisa kita laksanakan, ilmunya dapat, hadiahnya juga dapat. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat kepada para pemenang. Kemudian untuk berikutnya hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Terima kasih kepada keluarga besar FK Unisba dan tamu undangan yang telah hadir pada sore hari ini. Dan terima kasih pada Ustadz Budi Prayitno yang telah menyempatkan hadir untuk bersilaturahmi bersama kami. Mudah-mudahan kita nanti ada kesempatan lagi untuk bersilaturahmi lagi dan juga untuk menimba ilmu kembali. Insya Allah. Mohon Terima kasih juga untuk sudah diundang bersama-sama silaturahmi Prof. Nanan, Dr. Susan, dan yang lainnya. Atur nuhun. Terima kasih Pak Ustadz. Kami Prof. Nuhun. Abdi izin ti payun. Mangga. Diantosan ku Gojek. Oh, mangga Ustadz, mangga dipersilahkan. Atur nuhun. Nuhun pisan. Di sini juga saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya untuk perkataan yang kurang berkenan di hati hadirin semua. Oleh karena itu, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semuanya sudah hadir. Alhamdulillah para guru besar, para dosen, para mahasiswa. Alhamdulillah itu hadiahnya banyak sama mahasiswa ya. Tapi udah ada teknik satu, Prof. Mudah-mudahan nanti ada dosen yang dapat, Prof. Nggak apa-apa, bagus lah, nggak ada masalah ya. Jadi semoga untuk bulan depan itu kita bisa ketemu lagi. Sudah masuk bulan puasa belum bulan depan? Bulan puasa itu tanggal 15 April kalau nggak salah, Prof. Mungkin nanti kalau di atas tanggal 15 berarti bulan puasa, Prof. Iya. Baiklah, mangga kalau begitu ya. Saya juga undur diri. Moga-moga semuanya mendapatkan kesehatan, terutama Pak Rektor dan keluarganya, dan kita pun semua terhindar dari COVID-19. Semua hati-hati menjaga protokol kesehatan, tolong titip betul pada semua termasuk mahasiswa. Jangan gegabah, jangan ini, karena kalau sudah sakit masalahnya menjadi lebih besar. Ya, moga-moga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangga semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Prof. Nanan. Mangga hadirin sekali juga bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih atas kehadirannya pada kajian hari ini.